Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, khusus untuk mu'alif musannif yang kitabnya kita baca ataupun yang tidak kita baca, sekaligus untuk guru saya Kiai Haji Abdillah Rifai dan semua muassis Nahdlatul Ulama, bil khusus muassis akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 36 wa faslun itu ya. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu satu fasal. Wa ammal mu'arrafu bil adati ay adati ta'rifi fahiyal mu'arrafu bil alifi wal lam. Wa ammal mu'arrafu, dan adapun bermula isim yang dimakrifatkan. Ini udah otomatis isim. Wa ammal mu'arrafu, dan adapun bermula isim yang dimakrifatkan bil adati, dengan alat. Adat adalah nama lain daripada alat. Maknanya adat ay adatit ta'rifi, tegasnya adat atau alat memakrifatkan. Fahuwa, maka bermula al mu'arraf bil adat. Al mu'arrafu itu isim yang dimakrifatkan bil alifi wal lami, dengan alif dan lam atau al. Karrajuli, seperti lafaz ar-rajul. Wal gulami, dan seperti lafaz al-gulam. Ar-rajul ya seorang laki-laki, al-gulam ya seorang budak perempuan. Wa ta'rif, dan bermula memakrifatkan bihima, dengan alif dan al. Huwa ya ta'rif madhabul khalili, itu madhabnya Imam Khalil. Nah itu sebenarnya gurunya Imam Sibawah itu Imam Khalil. Itu diingat-ingat ya. Kalau dalam ilmu nahwu kok ada kata-kata Alkitab, itu yang dimaksud Alkitab adalah kitab karya Imam Al-Khalil. Jelas kan? Masing-masing beda kaidah. Wa hamzatu al, dan hamzahnya al. Ingdahu, menurut Imam Khalil. Wa hamzatu al, dan bermula hamzahnya al. Ingdahu, menurut Imam Khalil. Asliyatun, itu hamzah asliyah orsinil. Ya hamzatu al. Hamzatu qat'in, itu hamzah kotok. Hamzah kan terbagi dua, ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Nah, hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah kotok, maksudnya kotok pasti. Khudifat, dibuang apa hamzah fil asli, di dalam aslinya. Likasratil isti'mali, karena banyaknya isti'mal. Kemudian wa'an Sibawaihi, dan dari Imam Sibaweh, ma yuwafikuhu lakin yukhalifuhu fi asolatil hamzati. Wa ingda Sibawaihi, dan menurut Imam Sibaweh. Nah, Imam Sibaweh itu muridnya Imam Khalil. Loh, gitu dalam runtutan ilmu nahwu. Wa ingda ma, bermula pendapat, yuwafiku, yang sependapat. Siapa Imam Sibaweh? Hu, pada Imam Khalil. Jadi Imam Sibaweh dengan Imam Khalil sama. Lakinnahu, tetapinya Imam Sibaweh
yukhalifu itu berbeda pendapat siapa Imam Sibaweh hu pada Imam Khalil fi asolatil hamzati dalam keaslian hamzahnya. Kalau aslun kan asli, kalau asola itu keaslian. Seperti nabiyun, nabi. Kalau nubuah kena bian. Rasulun rasul. Tapi kalau risalah kerasulan, ngerti kan? Nah itu cara membedakan, gitu loh. Ya asolah ya tetap akar katanya dari kata-kata aslun, gitu loh. Fa'ingdahu maka menurut Imam Sibaweh annaha sesungguhnya hamzahnya inna hamzahnya hamzahnya inna zaidatun itu tambahan mu'tadun biha fil wat'i mu'tadun yang dihitung biha dengan al fil wat'i dalam peletakannya wa anhu dan dari Imam Sibaweh aidon kali juga kaitannya perbedaan anna ta'rifa sesungguhnya memakrifatkan isim bilami itu dengan lam wahdaha hale sendirinya lam wal hamzatu dan bermula hamzahnya al hamzatu waslin itu hamzah wasol julibat yang ditarik apa hamzah litamakkuni untuk memungkinkan minal ibtidai dari memulai ucapan bisa gini dengan huruf yang dibaca sukun wa futihat dan dibaca fathah apa hamzah likasrat istimaliha karena banyak penggunaannya hamzah ma'al lami beserta lam. Nah udah segitu dulu pengantar. Diperhatikan al ya nih al ini terjadi khilaf sama untuk memakrifatkan isim. Tapi kalau menurut Imam Khalil ya al semuanya kan gitu. Menurut Imam Khalil hamzahnya ini adalah hamzah kotok. Hamzah kotok tuh. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari Imam Sibaweh, ini muridnya Imam Khalil, mengatakan yang untuk takrif Imam Khalil adalah al secara dua-duanya. Ini menurut Imam Khalil. Tapi kalau menurut Imam Sibaweh yang mentakrifkan itu hanya lamnya. Lamnya aja. Adapun hamzahnya menurut Imam Sibaweh itu adalah hamzah wasol. Oh gitu loh. Dominannya hamzah ini dibaca fathah likasratil istimal karena banyaknya dipakai. Tuh. Artinya dari sini aja kan terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang ada itu hal yang biasa dalam kita membaca kitab kuning. Maka yang dari kemarin sudah saya sampaikan, kenapa orang yang terbiasa dari awal dari kecil dibiasakan membaca kitab kuning itu dominan lebih toleran, walaupun mungkin secara casing kelihatannya kampungan pakai sarung ya, pakai blangkon, pakai peci, apalagi pecinya kayak sandi kan, kuning gitu kan. Nah walaupun secara casing kelihatannya gelutuk kampungan desa, tapi secara pijakan toleransinya itu luar biasa ya, karena seperti ini aja kita ini udah dibiasakan dengan fenomena khilafiyah. Dari awal itu udah disebut, udah diperkenalkan oleh para musannif itu perbedaan pendapat, maka cenderung pemikirannya itu lebih moderat. Itu maksudnya. Beda kalau ibaratnya yang hanya seperti robot, yang benar hanya satu. Kalau tidak yang satu ini berarti yang lain salah. Ya cenderung ajarannya adalah bid'ah, dolalah, finnar ya, cenderung membabi buta. Kita kan bukan babi buta, babi melek. Ya gitulah kurang lebihnya. Pahamat? Oke. Wahia dan bermula ay al-adat, bermula perabot makrifat, kismani gampangannya Allah ya.
Wahya dan bermula adatu ta'rif yaitu al. Kismani itu terbagi dua. Ahdiyatun yaitu yang bangsa ahdiyah, yang bangsa telah diketahui itu maksudnya al-ahdiyah. Wa jinsiyatun dan yang kedua jinsiyah. Wa kullun dan bermula masing-masing minhuma dari ahdiyah dan jinsiyah salah satu aksamin itu terdiri dari 3 beberapa bagian. Kama sebagaimana keterangan yarsudu ilaihi, yarsudu yang mengarahkan, yang memberi petunjuk ilahi kepada ma apa qauluhu ucapannya musannif wal ahdiyatu dan bermula al yang bangsa ahdiyah, yang bangsa udah diketahui. Imma antakuna itu ada kalanya bahwa ada apa al atau ahdiyah lil ahdi dzikri itu menunjukkan ahdu dzikri. Maksudnya ahdu dzikri diketahui lil ahdi karena yang bangsa diketahui, adzikri yang bangsa disebut. Maksudnya ahdi dzikri itu bagaimana sih? Bi ayyataqaddama. Gambarannya bahwa mendahului limashubiha bagi lafadz yang dibarengi al apa zikrun tersebut, apa zikrun sebutan atau penyebutan itu loh. Jadi kenapa disebut adzikri? Karena lafadz tersebut sebelum dikasih al, sebelumnya itu udah disebut duluan. Nah ini contohnya nahwu fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annahu kaukabun dur, dan seterusnya. Fiha misbahun. Nah itu kan ada misbah, Allahu nur samawati wal ardh mathalu nurihi. Nah itu kan fiha itu dalam apa itu? Bumi ya. Misbahun bermula misbah. Misbah itu ya lampu atau lentera itu. Al misbahu fi zujajah. Nah itu al misbahu itu yang menjadi contoh. Dari sebelumnya ada kalimat misbah, kemudian misbah diulangi diberi al misbah. Nah itu namanya al ahdu dzikri. Fi zujajatin az-zujajatu. Nah itu fi zujajatin di dalam kaca. Zujajah udah disebut, kemudian diulang az-zujajatu. Nah al yang ada pada lafaz al misbah dan az-zujajah itu disebut dengan al ahdi dzikri. Telah diketahui sebab udah disebut sebelumnya. Wa nahwu qaulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Kama arsalna sebagaimana telah mengutus siapa kami ila fir'auna kepada Fir'aun rasulan pada satu utusan. Nah itu rasulan disebut. Begitu kami telah mengutus satu utusan kepada Fir'aun fa'asa maka maksiat, maka melawan siapa Fir'aun ar-rasula pada utusan. Nah itu loh ar-rasul. Nah itu sebelumnya udah disebutkan ila fir'auna. Nah itu ila fir'auna rasulan, kemudian ar-rasul disebut, itu namanya lil ahdi dzikri. Itu yang pertama. Yang kedua nanti saya tulis biar biar rekaman kalian bagus. Aulil ahdi zihni, atau untuk menunjukkan al ahdu diketahui, al zihni yang bangsa hati. Diketahui tapi diketahuinya dalam hati. Ya hatinya mutakalim paling enggak. Nahu bi'an uhida, gambarannya bahwa telah diketahui apa mashubuha, lafadz yang dibarengi al, zihnan di dalam hati. Nahwu idhuma fil ghari, idhuma ketika bermula Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, fil ghari itu di dalam ghar, di dalam gua. Itu al-ghar. Itu al-ghar sakebun fi jabali surin. Gua yang dimaksud gua adalah gua
sur. Sakbun yaitu lubang fi jabali surin di gunung sur. Ini lubangnya itu jangan kalian pikir kayak gua di Indonesia dalam gitu, enggak. Lubangnya mah dikit. Yang penting orang bisa bersembunyi gitu loh. Saya belum sempat naik waktu umrah dulu itu. Wakana dan ada apa ghor makluman itu telah diketahui maklum indahum di sisi orang Arab. Wanahwu ja'ar rajulu wal gulamu. Telah datang siapa ar-rajul seorang laki-laki wal gulamu dan seorang anak. Idza kana ketika ada bainaka itu di antara kamu wa baina mukhatabika dan antara mukhatabmu orang yang kamu ajak bicara. Apa yang kana ahdun pengetahuan fi rajulin di dalam rajul laki-laki maksudnya wa gulamin dan gulam muayyana ini yang telah ditakyin yang telah ditentukan keduanya. Kita ngomong ntar ada yang datang nih umpamanya siapa ini Yusuf mana Yusuf beli obat, umpamanya Yusuf sama bapaknya, umpamanya. Nah, berarti kan bapaknya Yusuf rajul, Yusuf namanya gulam. Saya dan kalian yang udah tahu, saya sebut namanya Yusuf dan bapaknya. Nah, kok datang ja'ar rajulu wal gulamu, maka al yang ada itu namanya al adidzi, nih ketahuan di dalam hati. Jadi yang tahu hanya mutakalim dan mukhatab itu maksudnya. Yang ketiga, aulil ahdil khuduri atau untuk menunjukkan diketahui tapi al khuduri yang bangsa khudur. Khudur itu ya sama dengan hadir itu. Kalau hadir itu isim fa'il, kalau khudur itu kan masdar. Hadoro yahduru khuduran kan. Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada apa mashubuha lafat yang kebarengan al ada itu hadiron hadir. Nahwu ja'ani hadzar rajulu. Ja'a telah datang nih kepadaku siapa hadzar rajulu, ini laki-laki. Ya ini laki-laki yang hadir ini. Gitu maksudnya. Kok rajul diganti rijal? Ya ar-rijal ja'ani haula'ir rijal umpamanya. Wa nahwu qauli ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma dalam hari ini. Hari ini maksudnya apa? Sarahnya udah ada. Ai al yaumal hadiro. Jadinya hari yang hadir. Wawa dan bermula al yaumul hadir. Yaumu arafah itu hari Arafah. Akmaltu itu telah menyempurnakan siapa saya. Lakum untuk kalian semua. Dinakum pada din atau agama kalian semua. Udah titik. Diperhatikan. Ini baru dijelaskan biar enak. Ini al terbagi dua. Wah ini kok kecil banget mat. Udah saya ganti dah yang jos. Al maksudnya biar kereng. Udah gini aja. Kayak pancing ya. Kali segini mancing dah Rahmat. Nah iya kan. Al terbagi dua. Yang pertama namanya al-ahdiyah. Yang kedua nanti namanya namanya jinsiyah, jenis. Ini udah paham ya? Nanti saya hapus. Al-ahdiyah terbagi tiga. Pertama al yang namanya lil ahdi zikri, al-ahdi al-zikri. Diketahui tapi adzikriyu terserah ya ini bacanya yang bangsa disebut. Maksudnya disebut tadinya udah disebut gitu. Nah, kalau contoh di situ dalam ayat banyak fiha misbahun. Nah, ini al misbah udah disebut duluan. Kemudian ada misbah berikutnya al misbahu. Nah ini loh
al yang ada di al misbah, karena misbah ini sudah disebut, itu namanya diketahui karena adzikri tadinya sudah disebut. Gampang kan? Oke. Ya contoh banyak tadi. Fa arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula. Nah, rasulan kemudian ada ar-rasul, alnya itu loh namanya al-adzik. Dikirikan ini aja kalau sama diterusin. Fiha misbahun al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, itu sama. Ya terusin enggak apa-apalah. Fiha misbah al-misbahu fi zujajah, di kaca. Ini zujajah udah disebut. Kemudian az-zujajatu. Nah, az-zujajatu. Alnya ini loh. Dua ini namanya al-adzik zikri. Jelas? Nah, yang kedua, ini kan yang pertama tadi. Ini yang kedua al-ahdi zihni. Al-ahdi ketahuan tapi az-zihni. Zihnun itu hati. Hatinya mutakalim termasuk mukhatab, pemahaman. Maksudnya apa? Ya tadi udah saya sebutkan, ja'ani hadzal rajul umpamanya. Kalau contoh di situ ja'ani itu mah hadir ya. Apa tadi? Idhuma fil ghori. Idhuma fil ghori. Al-ghor dalam bahasa Arab maknanya adalah gua. Cuman yang dimaksud gua yang dimaksud itu adalah gua Sur. Gua Sur ini maklum di kalangan orang Arab. Gitu loh maksudnya. Ada gua Sur, ada gua apa lagi? Gua Hira. Nah gitu ya. Gua Hira kan ketika zaman Nabi menyendiri. Nah gua Sur itu ketika Nabi sama Sayyidina Abu Bakar di Uber pas mau hijrah dari Mekah ke Madiun. Ya, Madinah, Madiun lagi. Nah itu ya fil ghori. Yang ketiga adalah al-ahdil hadir. Kan gitu. Nah, itu contohnya al-yauma akmaltu dan seterusnya lah. Jelas ya? Gampang ini mah. Oke, sekarang kita lanjut jinsiyah sekarang. Ini diingat-ingat, kadang-kadang sering juga muncul di di Al-Quran gitu. Wal jinsiyatu, dan bermula al jinsiyah imma an yakuna, itu ada kalanya bahwasanya ada apa al jinsu jenis. Ada itu li ta'rifil mahiyah, untuk memakrifatkan mahiyah. Mahiyah itu hakikat sesuatu. Li ta'rifil mahiyah itu untuk memakrifatkan atau mengetahui hakikat sesuatu. Min haitsu hiya, dari sisi bermula mahiyah gitu. Dari sisi hakikat sesuatu tadi. Bi alam yakhlufha, gambarannya bahwa tidak bisa menggantikan ha pada mahiyah apa kullun, lafat kullun la hakikatan wala majazan. La hakikatan tidak bisa menggantikan hakikatan dari segi hakikatnya, wala majazan, dan tidak juga dari sisi majaz. Majaz itu lawannya hakikat. Kalau bahasa ininya kerennya metafor istilahnya. Metaforia. Wala majazan, dan tidak juga dalam majaz atau metafor. Nahwu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna, dan telah menjadikan siapa kami minal ma'i. Maknanya minal ma'i ay min haqiqatihi. Tegasnya dari hakikatnya air. Kulla syai'in, pada segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Apapun yang namanya makhluk hidup itu pasti tercipta dari sesuatu yang namanya air. La min kulli syai'in, tidak dari setiap benda, ismuhu,
yang bermula namanya, itu ngapa sih Mila gerendeng mulu? Ismuhu yang bermula namanya syai', ma'un itu air. Wa imma itu yang pertama, jinsiyah tapi fungsinya adalah li ta'rifil ma, ya untuk mengenalkan hakikatnya sesuatu. Wa imma listighraqil afrad, dan ada kalanya untuk menghabiskan afrad. Maksudnya afrad ai afradil jinsi, tegasnya individu-individu segala jenis. Udah ngapa ngencang-ngenceng mulu nih? Alia ngapain sih? Ngencing mulu. Emang habis minum berapa ember tadi? Nah, iya. Didengerin malah ngencing melulu. Ngencingnya ditahan. Ntar kencing batu Pak, nggak apa bagus kalau batunya ada setrek bisa dijual ya. Lah iya. Listighraqil afrad ay afradil jinsi, tegasnya afrad. Afrad itu individu-individu itu person-person lah kalau bahasa Inggrisnya mah. Segala jenis. Bi ayakhlufaha, bi ayakhlufa gambarannya bahwa bisa menggantikan ha pada al tadi, apa kullun lafat kullun hakikatan di dalam hakikatnya. Nahwu wa khuliqal insanu dhaifan. Wa khuliqa, dan diciptakan siapa al insanu. Nah, ini lafat al insan itu alnya bisa digantikan oleh lafat kullun. Ai kullu wahidin. Tegasnya setiap individu, one body, everyone, min jinsihi, dari jenisnya insan. Wa khuliqal insanu itu artinya setiap individu daripada insan. Jadi al insan itu alnya diganti lafadz kullun itu bisa. Wa khuliqal insanu ay wa khuliqa kullul insan. Maka ditegaskan kullu wahidin min jinsil insan. Setiap individu dari jenisnya manusia. Allah ciptakan dhaifan, khali lemah. Wa hadhihi, dan bermula ini al yang listighraqil afrad, ya juzu itu boleh apa al istisna'u, membuat istisna min mashubiha, dari lafaz yang dibarengi al, nahwu wal asri innal insana lafi khusrin. Orang insan kan cuma satu, kenapa ada mustasnanya? Karena isinya al insan, sejatinya kan banyak, ngerti? Nah, tapi kalau dilihat dari al-insan kan mufrad. Tapi kenapa masih bisa dibuat istisna? Itu menandakan lafadz insan, al yang ada pada al-insan itu menunjukkan apa tadi? Listighraqil afrad. Memang tunggal, tapi afrad dari jenisnya itu banyak sekali. Gitu loh. Al-ayata. Yang terakhir, aulistighraqi khosaisil afrad, atau untuk menghabiskan khosais. Khosais itu kekhususan individu-individu. Maksudnya bagaimana sih? Ai sifati afradil jinsi, tegasnya sifat-sifat afradnya jenis. Mubalaghatan, karena menekankan atau menyangatkan. Bi ayakhlufa, gambarannya bahwa bisa menggantikan ha pada khasaisul afrad atau ha pada al, apa kullun lafadz kullun, tapi majazan dengan cara majas atau metafor. Nahwu antar rajulu ilman, antar rajulu, anta bermula engkau, ar rajulu itu seorang laki-laki, apanya ilman, maksudnya apa? Ai anta kullu rajulin ilman, bermula engkau itu kullu rajulin, sempurnanya laki-laki, maksudnya semuanya laki-laki, itu maksudnya sempurnanya laki-laki, apanya? Ilman, ilmunya, bimakna annaka, dengan semakna sesungguhnya kamu, ijtama'a itu ngumpul fika, di dalam dirimu, apa ma ilmu, iftaroko yang beda, apa ma fi ghairika, di dalam lainnya kamu, minar rijali, dari laki-laki yang lain, min jihati kamalika, dari sisi kesempurnaan kamu, fil ilmi, di dalam ilmu, wala i'tidada bi ilmi ghairika,
wala i'tidada, dan tidak ada jenis hitungan itu mawjud bi ilmi ghairika, dengan ilmu lainnya kamu. Likusurihi, karena kurangnya ghairika an rutbatil kamal, dari tingkatan kesempurnaan ilmu. Oh, udah titik. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah al, namanya jinsiyah. Sama, jinsiyah ini terbagi 3. Yang pertama adalah li ta'rifil mahiyah. Ini langsung dihafalin sama kalian, diingat-ingat. Maksudnya li ta'rifil mahiyah itu apa? Untuk mengenalkan hakikat sesuatu. Maksudnya mengenalkan hakikat sesuatu, bahwasanya al yang ada di situ nggak bisa digantikan oleh kulun, baik kulun secara hakikat ataupun kulun secara majas. Contohnya wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ini alma, al yang ada pada alma ini enggak sembarang al, tapi li ta'rifil mahiyah, untuk menekankan hakikat sesuatu. Berarti maksudnya kan? Beda. Nanti yang kedua. Yang kedua adalah listighraqil afrad. Lu aja ketahuan jawabnya aja pada ragu-ragu ya kak. Artinya emang ragi-ragi kan. Lah pada kagak hafal sore adik. Lah iya kan. Masalah listighraqil afrad itu apa? Mencakup keseluruhan. Loh gitu loh. Maksudnya mencakup keseluruhan itu bagaimana? Cirinya kalau al yang ada di atas yang li ta'rifil mahiyah itu nggak bisa digantikan dengan lafadz kullun. Baik kullun ini kan terbagi 2. Ada kullun hakikat dan ada kullun namanya majas. Ini perhatikan, al yang ada pada alma itu nggak bisa digantikan lafadz kullun. Sementara kalau di sini bisa. Tapi yang hakikat, maka ini nanti memengaruhi kaidah yang berikutnya. Contohnya wa khuliqal insanu dhaifan. Wa khuliqal insanu dhaifan. Ini kalian perhatikan nih. Jana khotimah tuh yang biasa nggak pernah ikut ngaji. Maksudnya kalau ini paham, kesononya insya Allah paham kalian. Ini al-insan, al yang ada pada al-insan itu beda dengan al yang ada pada alma. Kalau ini nggak bisa digantikan dengan kulun. Kalau ini bisa, tapi kulunnya kulun yang hakikat. Maksudnya wa khuliqal insan. Cirinya al listighraqil afrad, alnya ini bisa digantikan dengan lafadz kullun. Khuliqal insanu ay kullul insan, gampangannya lah. Kullu insan. Jelas? Gampangannya begitu. Tapi kulunnya di sini adalah kul hakikat. Ada kan 2 tadi, kul, ada yang kul hakikat, ada kul majas. Nah, yang ketiga ini kan sekaligus nih biar nggak bingung kalian. Listighraqi khoso isil afrad. Maksudnya khoso isil afrad bagaimana? Kalau ini kan hanya afrad individu. Kalau ini listighraqi khoso isil afrad, untuk menghabiskan kekhususan yang ada pada setiap individu. Contohnya majas. Anta ar-rajulu ilman. Ini ar-rajul, al di sini bisa pakai kulun, tapi kulnya majas. Anta bermula kamu, ar-rajulu itu adalah kesempurnaannya seorang laki-laki. Kenapa Bin? Oh, anta bermula engkau, ar-rajulu itu kesempurnaan laki-laki apanya? Ilman. Maksudnya apa? Anta kamu ini sempurna dalam keilmuannya, laki-laki yang sempurna dalam ilmunya. Artinya orang lain
yang berilmu ada, tapi kesempurnaan ilmunya itu adanya di bawah engkau. Ini kulnya ar-rajul itu alnya bisa digantikan dengan kul, tapi kul yang dimaksud di sini beda dengan kul yang di atas. Ini kul hakikat lah, ini adalah kul yang kulnya majas. Loh, gitu loh. Bisa dipahami ya. Hei. Yuk. Nah, ini kudu langsung kalian hafalin nih. Ini 6 poin. Ya, al terbagi 2. Al-ahdiyah dan yang satu adalah al-jinsiyah. Al-ahdiyah terbagi 3. Lil ahdil. Apa yang pertama dulu? Lil ahdil zikri dulu, setelah zikri baru zihni, baru lil ahdil huzuri, kan gitu kan. Nah itu kudu apal. Jinsiyah pun terbagi 3. Pertama li ta'rifil mahiyah, yang kedua listighraqil afrad, yang ketiga listighraqi khosaisil afrad. Nah penjabarannya pun paham. Nah kalau masih belum paham, deres mutolaah diulang-ulang. Enak sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Wafil hadis, dan itu di dalam hadis, bermula hadis yang bunyinya kullus saidi fi jaufil, apa itu? Faro ya. Kullus saidi bermula semua buruan itu fi jaufil faro, di dalam apa namanya? Faro apa bet? Lautan ya. Coba cari. Saya malah nggak ngeh ini. Itu dalam hadis. Jadi kullus saidi fi jaufil faro itu loh, al faro itu menjadi contoh gitu loh. Waqatu zadu, dan terkadang ditambahkan apa al lazimatan hale permanen, maksudnya menetap, permanen aja kalau bahasa ini. Tapi fala tufidu, maka tidak memberi faedah apa al ta'rifan pada memakrifatkan, kallati seperti allati fi apa itu? Koronat wad'ahu. Kallati seperti al, gitu loh. Kallati seperti seperti al fi alamin, di yang ada dalam nama, koronat yang menyertai atau membarengi apa al wad'ahu pada membikin nama, membikin alam. Kalata wal uzza, seperti al yang ada pada Lata dan Uzza. Maksudnya terkadang huruf al itu dizaidahkan, ditambahkan. Tapi tambahnya itu udah permanen. Seperti kalati fi alamin koronat wataha. Seperti al yang ada pada nama, yang memang ketika dibuat itu memang udah ada alnya. Itu maksudnya koronat wataha. Seperti Lata, Al-Lata itu semenjak itu nama berhala. Al-Uzza itu semenjak dibikin namanya memang udah ada alnya. Jadi alnya, itu ya apa namanya, corona. Koronat bib, Habib ini yang membarengi ya. Kok saya gerah banget sih ya. Ini nyalain apa tong? Wah lu makan keterlaluan banget sih ah. Jangan begitu apa? Dibilangin. Yang begitu itu kan harusnya kalian itu tugas kalian gitu loh. Sebelum ngaji itu apa yang harus diiniin. Udah berkali-kali dibilangin kok. Wazaidatan, dan yang kedua adalah tambahan ghairu lazimatan, yang tidak permanen. Imali daruratin, ada kalanya daruratnya syair. Kakaluhi seperti ucapannya penyair. Watibtan nafsa ya qaisu an amrin, watibta, dan bagus siapa kamu, apanya nafsan asalnya. Itu al yang ada pada an nafsa itu namanya al zaidah. Ya qaisu he qais an amrin, daripada amr. Hei kamu
jiwanya kamu lebih bagus ekois daripada amal, itu an-nafsa. Alnya itu zaidah, tapi zaidahnya ghairu lazimah, yang enggak permanen. Au dalam khil asli, atau untuk pemanis asalnya, al-mangkul anhu, yang dipindah darinya. Yang dipindah maksudnya alam mangkul. Kalati, seperti al fil harthi, yang ada di dalam al harth. Al harth itu kan kemarin disebutkan nama untuk apa, nama apa, musang ya, harth itu. Wal hasan, al hasan, hasan nggak dikasih al pun udah ma'rifat, tapi kenapa ada alnya? Nah, itu namanya lilamhil asli, membuat manis pokoknya gitu. Awil Abbas atau al Abbas, Sayyidina Abbas nggak dikasih al juga udah ma'rifat, orang nama. Nah itu sama dengan Madinah. Madinah itu kan kota, maksudnya kota Madinah kan, ada alnya, al Madinah. Nah itu sama aja Zaid. Kalau Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, coba tasniyah, pasti ada alnya. Ra'aitu az-Zaidaini, jamak. Ja'a juga az-Zaidun, ada alnya. Zaid gak dikasih al kok udah makrifat, orang nama kan gitu kan. Nah itu ada tambahan, tapi tambahannya adalah ghairul lazimah, dan itu malah lilamhil asli. Wa tubdalu, dan boleh digantikan apa lamu al, lamnya al ma'rifata, yang ma'rifat, miman, pada huruf mim, alnya diganti mim, jadi bukan al tapi am bunyinya. Fi lughati hamirin, dalam logatnya Humairin ya, Humer, qabilatun minal Arab, qabilatin yaitu satu qabilah minal Arab. Waqad natoko, dan sungguh betul-betul mengucapkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, biha, dengan al yang diganti dengan mim lamnya. Fakola, maka berkata siapa Nabi, laisa minal birri. Nah itu laisa asalnya kan minal birri itu loh, kebajikan. Man itu laisa minam birri, amsiyamu fim safari. Nge kan? Laisa minam birri, laisa tidak ada, minam birri itu dari kebaikan. Itu asalnya al birru, lamnya diganti mim menjadi am birru. Asyamu asalnya lamnya diganti mim, asyam menjadi am siam. Tuh coba kalau nggak ngerti logatnya seperti ini kan ribet. Am siamu apa puasa, fim safari itu asalnya fis safari. Tuh di dalam bepergian. Jadi asalnya itu begini. Gini loh. Laisa minal birri asyamu fis safari. Oh. Soalnya kalau nggak saya tulis begini pasti keder. Lah model kayak Nur. Ya lah, paham Nur? Laisa minal birri. Ini tulisannya minam birri. Oh. Ini al diganti mim. Asyam juga am. Loh, am siam. Lah yang baca Rahmat amsyong lagi. Lu ngerti amsyong Ahmad? Bahasa Cina itu. Amsyong kau marah itu. Fi safar, asafar menjadi am safar tuh gitu loh. Ini loh al diganti, ini letak penggantiannya. Ya itu loh, biar mudeng. Alia mah nggak paham dia. Paham ya? Ora. Jelas ya? Yuk. Lu belum mandi yuk. Lu garuk-garuk mulu kayak Sandi. Lah iya kan? Oke. Nukilat aidon, nukilat dinukil, diriwayatkan. Aidon kali juga apa hadhil lughatu,
ini bahasa, maksudnya menggantikan lam dengan mim, lamnya al dengan mim, an-nafarin dari sekelompok min tayyi'in dari kabilah tayyi'. Qala syairuhum berkata siapa syairuhum penyairnya kabilah tayyi'. Dzaka khalili wadhu dzaka khalili wadhu yuwasiluni yarmi waroi bim sahmim was apa itu wam silam wam wasalamah itu loh, itu kan wam salamah. Zaka bermula itu, khalili itu kekasihku, wadhu dan bermula ini orang itu yuwasilu menyambung siapa dzuni kepadaku, yarmi melempar siapa dzu waroi di belakangku, bisahmi. Nah itu asalnya bisahmi menjadi bim sahmi dengan busur. Dengan busur kan apa itu wam salami dan ya gendewo, tahu gendewo ya? Gendewo itu ya busur itu kan beginiannya, yang buat kaos dulu, kaos gitu. Jadi teh berapa mat? Udah sejam mat? Dikit lagi ya? Ya nggak apa-apa, kan belum 1 jam kan? Jadi bisa kita lanjutkan untuk menggenapi 1 jam lah. Faslun kan dikit lagi tuh, gampang kan? Bermula ini itu 1 fasal yang terakhir nih, kaitannya isim ma'rifat dan nakirah. Wa amal mudhofu dan adapun bermula isim yang dimudhofkan ila wahidin kepada salah satu min hadhil ma'arifi dari ini isim-isim ma'rifat al khamsati yang 5 al mutaqaddimati yang telah lalu idhofatan maknawiyatan dengan idhofah maknawiyah, karena nanti ada di belakang itu bab idhofah ada namanya idhofah tapi lafziyah, memudhofkan isim sifat kepada makmulnya itu namanya idhofah lafziyah. Ya seperti yang semalam saya sebutkan, shadiqul wa'di, dharibu zaidin itu asalnya dharibun zaidan, itu idhofah lafziyah. Beda dengan baitullah, baitun ke Allah, baitun kan isim biasa, Allah juga isim biasa, maksudnya isim biasa nggak isim sifat. Beda kan dharibu zaidin, orang yang memukul Zaid itu asalnya kan dharibun zaidan, orang yang memukul zaidan pada Zaid itu namanya idhofah lafziyah. Nah ini maksudnya idhofah maknawiyah. Walam yakun dan tidak ada apa mudhof mutawaghilan itu masuk fil ibhami dalam isim ibham yang samar. Wala dan tidak wakian itu terjatuh mau ki anakiratin pada tempatnya isim nakirah bikorinatin dengan 1 korinah. Ma sayati fil idhofah, ma yaitu korinah sayati yang akan datang apa ma fil idhofati di dalam idhofah. Fanahwu gulami, maka seperti lafaz gulami. Nah ini isim yang ke-6. Isim ma'rifat adalah isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim yang 5. Isim yang 5 kemarin kan isim domir, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim apa? Yang barusan itu loh, isim yang kemasukan al. Sebelumnya atau lagi apa? Saya lupa, lu lupa lagi, lu buru-buru lu. Isim alam, nama, ya isim alam, ya iya kan 6. Ya ulangi, 5 isim ma'rifat, isim isyarah, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam nama, ya kan? Yang barusan itu isim yang kemasukan al, kan 5. Nah sekarang isim yang dimudhofkan kepada salah satu dari yang 5 ini kan menjadi ma'rifat. Maka fanahwu gulami itu seperti lafaz gulami. Misalun itu sebagai contoh lil mudhofi kepada isim yang dimudhofkan ila dhamiril mutakallimi pada dhamir mutakallim. Wa gulamika dan gulamika budak laki-lakimu. Lil mudhofi bagi yang isim yang dimudhofkan
ila dhamiril mukhatabi pada dhamir mukhatab. Wa gulamihi dan gulamihi budaknya dia laki-laki satu, lil mudhaf ila dhamiril ghaib. Wa gulami Zaidin dan budaknya Zaid lil mudhaf bagi yang dimudhafkan ilal alami kepada alam. Wa gulamu hadza dan budaknya ini orang lil mudhaf bagi yang dimudhafkan ila ismil isyarah untuk isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama abuhu, itu contoh yang isim mausul. Wa gulamil ladzi dan budaknya orang qama yang berdiri siapa abu bapaknya ladzi lil mudhaf untuk yang dimudhafkan ilal mausuli kepada isim mausul. Wa gulamir rajuli dan gulamir rajul lil mudhaf kepada yang dimudhafkan ilal ma'rifati. Wa taqaddama dan telah lalu apa annahu sesungguhnya kejadian annahu ada sesungguhnya mudhaf fi radbati ma itu dalam tingkatan isim udhifa yang dimudhafkan apa mudhaf ilahi kepada ma illal mudhafa kecuali isim mudhaf ila dhamiri kepada isim dhamir fa fi radbatil alami maka dalam derajat isim alam masuk nama udah titik dah. Faslun fi bayani marfu'atil asma. Wah ini mah bisa dapat separuh ini kalau puasa ngajinya 2 waktu kan. Oke dah ibadah Allah.
Sekarang halaman 148 yang bawah ya. Ya. Baik. Wa yuqalu itu ya. Dan dikatakan apa yang yuqalu, innal khalaiqa, sesungguhnya semua makhluk, fi arsatil qiyamati, di dalam pelataran. Tahu pelataran ya? Pelataran itu ya tanah lapang. Fi arsatil qiyamati, di dalam tanah pelataran hari kiamat. Yakununa, itu ada siapa khalaik, ada itu mi'atan 100, wa isrina, dan 20 apanya soffan, barisnya. Jadi apa namanya, nanti semua makhluk di hari kiamat itu terbagi dari 120 barisan. Cuman kita nggak bisa bayangin satu barisan berapa juta gitu kan. Ya kan? Coba seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu entah ada berapa triliun makhluk. Bisa juga biliun. Ya iya kan? Nah, tulu kuli sofin, bermula panjangnya setiap sof, masiratu arba'ina alfisan. Masiratu arba'ina itu perjalanan 40 apanya alfasanatin, 1000 tahun. Bisa bayangin, satu sof itu panjangnya perjalanan 40.000 tahun. 40.000, bukan 40 tahun loh, 40.000 tahun. Panjang sekali. Maka nanti ada ini kelasnya Ambiya, ini kelasnya Aulia, ini kelasnya
Mungkin yang pertama ya Rasul lah. Kan Rasul dengan Nabi kan beda. Kan gitu kan. Kelasnya Rasul, kelasnya Nabi, kelasnya wali, kelasnya sholihin, syuhada, ulama, haji mabrur, dan seterusnya masing-masing ada ininya. Nah, yang paling belakang itu ya kelas yang berkutak, terkutak, orang-orang yang di belakangnya pada sengak. Lu gak usah kesinggung Sandi. Iya kan? Masa kamu gitu langsung kesinggung aja sih. Wa ardu kulli safin, dan bermula lebarnya setiap baris masiratu isrina, itu perjalanan 20 apanya alfa sanatin. Maka alfa kan apa namanya akad daripada isri. Jadi kan segi hampir kayak kubus lah, hampir kayak begini ya kan. Jadi 40 dikali 20 kan hampir kayak ya beginilah bentuknya, ngerti kan? Jadi nggak segi 4, nggak segi 4 persis, maksudnya nggak persegi persis gitu loh. Wa yuqalu, dan dikatakan apa yang yuqalu, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, minhum, itu diantara mukminin, salah satu sufufin, bermula 3 beberapa sof barisan, wal baki, dan bermula sisanya kafaratun, itu orang-orang kafir. Masya Allah. Coba kelompok orang yang beriman itu cuman ada 3 baris, selebihnya adalah orang kafir. Bisa bayangin 120 baris, artinya yang 117 berarti kan, itu Masya Allah. Nah, sekarang berapa sih pengikutnya Nabi Nuh aja, itu bisa dihitung dengan jari. Ya artinya selebihnya itu kan ingkar pada Nabi Nuh. Siapa pengikutnya Nabi Isa? Berapa pengikutnya Nabi Isa? Selebihnya kan ingkar. Berapa yang ikut ajaran Nabi Musa? Selebihnya adalah orang-orang ingkar. Ya karena yang diikuti imamnya itu kan, musuhnya itu kan orang-orang besar. Nabi Musa itu kan berhadapan dengan siapa? Fir'aun. Kan enggak hanya Fir'aun, orang kayanya siapa? Korun. Satu geng namanya suku Haman. Lah itu aja lah pengikutnya Nabi Musa seberapa? Kalau dibanding pengikut setianya Fir'aun, dibanding pengikut setianya Korun, dibanding pengikut setianya suku-suku Haman. Nabi Ibrahim juga sama. Bahkan Azar bapaknya sendiri aja menentang. Saya seperti itu. Maka kan cuma berapa kalau di persentase? Sedikit sekali. Waruya, dan diriwayatkan Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati, sesungguhnya umatku, inna ummati, sesungguhnya umatku, mi'atun, itu 100, wa isruna, dan 20 apanya soffan barisannya. Wahada, dan bermula ini kaulun Nabi, wa ya hadza al asahu, itu kaul yang paling asoh, paling sahih. Wasifatul mukminin, dan bermula sifatnya kaum mukminin, annahum, itu sesungguhnya, maksudnya sifat itu ciri ya. Annahum itu sesungguhnya mukminun bidzul wujuhi, itu jamaknya abyad, bidzul wujuhi, itu yang putih, maksudnya cerah-cerah atau terang-terang wajahnya terang, nggak gelap. Ghurrun muhajjalun, nah kemarin sudah diartikan, ghur itu adalah apa, sinar yang ada pada muka. Muhajjalun itu adalah sinar yang ada pada tangan dan kaki. Kemarin sudah digambarkan, ghurrun muhajjalin itu adalah disamakan kalau kuda yang bagus itu di tengah kepalanya itu ada warna yang beda dari warna dominannya. Begitu juga kaki depan, termasuk kaki belakang ya, termasuk pecahan lehernya. Nah itu kan, itu gambaran daripada ghurrun muhajjalin, artinya
terdapat cahaya yang ibaratnya terang dibanding warna yang lainnya. Wasifatul kafirina, nah tuh deh, ini jujur lah apa? Ntar bawa gendong bilangnya, kayak Mbak Surip, tak gendong, nah, iya kan? Annahum itu sesungguhnya kafirun sudul wujuhi, itu yang, nah itu sud jamannya aswad. Sudul wujuhi itu yang hitam-hitam wajahnya. Muqarranuna yang bertanduk, qarnun itu loh. Muqarranuna yang bertanduk semuanya, ma'as syayatini beserta para setan-setan sayatini. Oh yang ingat saya ini Sandi dengerin lu orang Sunda. Siapa Sin Yasin? Aflah, Jana ngerti? Lu punya nama anaknya namanya Titin Sayatin ya. Nah, iya. Itu kan ada dalam bahasa Arab, Pak. Ya di bahasa Arab apa bahasa Arab? Cuman Sayatin itu jamaknya setan. Masa anaknya dinamain Sayatin? Setan-setan. Juni siap dengekan siap mah. Gitu kan? Al-Majlisul Hadi bermula majlis berarti ya. Wal Arbaun majlis yang ke-41 itu fi bayan saati dalam menerangkan hari kiamat. Suratul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah itu yang kenceng apa? Allah. Sambil ngantuk. Kalau Allah ya Allah bareng-bareng kan kok Pak. Memang Allah sambil lolot dan ngopi gitulah. Kopi. Mau. Ini sini kopi lagi saudara. Ini aja ditambahin ya, kalau itu di gelasnya. Ini sukanya gagal paham. Ya ayuhan nas, hei umat manusia. Ittaku, takutlah siapa kalian semua. Rabbakum pada Rabb kalian semua, Tuhan kalian semua. Inna zalzalatas saati, sesungguhnya gonjang ganjingnya hari kiamat. Berarti gonjang ganjing kan ya? Prahara, bumi gonjang ganjing, langit kelop-kelop. Wah, dalam. Maknanya zalzalatas saati tahrikaha, tegasnya gerakannya saat. Lil asya'i, terhadap segala sesuatu. Alal isnadil majazi, atas isnad majazi, enggak hakiki. Wakila dan dikatakan apa yang kira hiya zalzalatun, dia bermula zalzalatus sa'ah. Zalzalatun itu goncangan. Takun yang ada apa zalzalah qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, mim maghribiha, dari baratnya syams. Nah itu nanti dalam tafsir Yasin ada. Kan udah pada hafal kalian kan? Maka sholat tahajud yang benar hari kiamat itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ahli tahajud. Kalau nggak ahli tahajud nggak tahu kalau itu hari kiamat. Udah begitu. Maka begitu iyalah biasanya melek. Nanti dalam tafsir Yasin ada. Melek itu biasanya baru bangun, ngopi segelas, merokok 2 batang, udah kenyang. Sholat lagi, zikir lagi. Biasanya nggak lama itu udah subuh. Kok nggak subuh-subuh? Lama lagi, tidur lagi, gelisah lagi, kok masih belum siang-siang. Kan gitu, ngopi lagi, merokok lagi. Nah itu kayak Mbak Surip itu. Tidur, ngopi lagi, gitu kan? Nah, itu akhirnya sadar, ini kok lama sekali. Oke Kang, di atas. Nah, kena kipas, udah gak usah ditutup, biar cepet adem. Nah itu hanya hari, kenapa yang mengetahui akan datangnya hari kiamat itu orang-orang yang ahli tahajud.
Ya karena ahli tahajud itu mengisi waktunya dengan ibadah. Kalau yang tukang judi, wah tambah semangat dia. Wah yuk banting lagi, belum lagi. Ini ayam kukuruyuk nggak jadi lagi, ayam kukuruyuk nggak jadi lagi. 3 hari 3 malam matahari nggak terbit. Lama lah, berapa jam berarti? Kan berarti 24 jam dikali 3 kan berarti 48 ya? Kali 3 berapa? 36 ya? 72 jam matahari nggak terbit. Luar biasa. Maka orang-orang yang ahli tahajud tahu ini hari kiamat, dibangunin. Woi bangun. Begitu matahari terbit, bukan dari timur, dari barat. Tak. Loh, inilah yang di dalam andaikan matahari terbit dari barat itu nanti terjadi. Nah, nanti dalam ayat lasamsu yang bagi laha antudri lasamsu yang bagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun. Nah, itu nanti tafsirannya itu lebih jelas dalam tafsir Yasin. Wa idhafatuha dan bermula menyandarkan zalzalah ila saati kepada saat hari kiamat. Di annaha karena sebenarnya zalzalah itu min asratiha dari tanda-tanda kiamat. Syai'un itu sesuatu azimun yang agung. Maknanya azim hailun yang agung sekali. Allala mengelati siapa Allah amrohum pada urusannya nas bitakwa dengan takwa ya ayuhan nas ittaqu rabbakum kan itu kan Allah mengelali kepada manusia dengan takwa bi fadhaatis saati dengan dahsyatnya hari kiamat liyatasawwaruha supaya bahwa bisa menemukan siapa nasha pada sa'ah biukulihim dengan kadar akalnya mereka. Akalnya nas. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa nas annahum pada sunya manusia itulah yu'minu tidak beriman. Apa itu? Benar ya? Annahum sunya nas itulah yu'minu tidak membuat nyaman hum pada nas minha dari sa'ah siwat tadarru kecuali tadarru itu darun itu makna asalnya adalah baju besi yang buat perang. Kalau dulu kan ya kalau sekarang mah baju anti peluru. Kalau sekarang dulu itu tadarru darun itu kan dulu kalau perang kan pakai senjata gitu kan. Nah, baju besi itu ditadarrui dengan mengenakan baju keamanan gampangannya bilibasin takwa dengan pakaian takwa. Fayab kau maka kekal siapa nas ala anfusihim maka netepi siapa nas ala anfusihim atas diri-dirinya nas. Wadzomiru dan bermula domir itu lizalzalati untuk menunjukkan untuk zalzalah. Wa yusafu yauma mana tadi? Yauma tarawunaha bimulazamati taqwa ya. Wa yakbuha itu ya. Bimulazamati taqwa. Wa yakbu dan menjadi kuat siapa nasha pada sa'ah bimulazamati taqwa dengan menutupi takwa. Wa yauma dan bermula lafaz yauma mansubun itu dibaca nasab amil yang menasobkan bitad yauma tadhalu bitadhalu dengan fi'il tadhalu. Lewat gak? Lewat Pak. Yauma tarawna itu ya? Ya. Yauma tarawna dalam hari melihat siapa kalian semua pada saat tadhalu pada melepaskan siapa kullu murdiatin setiap perempuan yang menyusui amma dari susuannya ardoat dari bayi gampangannya ardoat yang menyusui siapa murdiah pada ma itu yang tadi beri gambar taswirun bermula
ayat yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at, taswirun itu ilustrasi lihauliha terhadap prahara hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, menjelang hari kiamat itu wanita perempuan yang sedang menyusui tanpa ia sadari bayi yang disusui itu lepas begitu saja. Praharanya luar biasa. Wa dhamir dan bermula dhamir ha itu li zalzalah, kembali kepada zalzalah. Wa yauma dan bermula yauma mansubun itu dibaca bitadhalu dengan fi'il tadhalu. Wa tadau dan melahirkan siapa dza kullu dzati hamlin, setiap perempuan yang mengandung, hamlaha pada kandungannya, dzati hamlin. Maknanya hamlaha janinaha, yaitu pada janin bayinya, dzati hamlin. Wataron nasa dan melihat siapa kamu, an-nasa pada manusia. Kamu lihat sukaro pada yang mabuk. Ka'annahum seolah-olah nas itu sukaro mabuk, padahal wamahum bisukaro, wamahum dan tidaklah bermula an-nas umat manusia itu bisukaro, orang-orang yang mabuk, tapi walakinna adzab alal hakikati, atas hakikatnya, walakinna adzaballahi, dan tetapi sesungguhnya azab Allah itu sadidun dahsyat. Fa'arhaqahum hauluhu, fa'arhaqo maka membuat panik, hum pada nas apa hauluhu, praharanya kiamat, bihaisu tayyaro, dengan sekiranya membuat terbang apa hauluhu ukulahum, pada akal-akalnya manusia, wadhaba dan melenyapkan apa hauluhu tamyizahum, pada kesadarannya nas. Jadi hari kiamat itu orang udah pada mabuk, padahal bukan mabuk yang sebenarnya, pusing, pawanasa naudzubillah, pusing walah udah. Bagaimana sih orang kalau dihadapkan dengan masalah telek, sampai kadang-kadang kan ada orang itu saking stresnya bunuh diri, kan kadang-kadang ada yang begitu kan. Nah, itu karena saking nggak kuatnya. Lah hari kiamat mau bunuh diri bagaimana? Ya nggak bisa. Orang mati nggak bisa mati. Semuanya kuasa Allah. Ya kan sama dengan siksa di neraka kan begitu. Kullama nadijat juluduhum badalna, kan gitu. Kulit ini udah matang, udah melocot, itu diganti dengan kulit yang baru. Linudzikahum, supaya mereka bisa merasakan dosa yang telah ia kerjakan. Wah, nggak sembarangan. Makanya nggak boleh bandel sekarang. Hari kiamat itu diceritakan kan bagian dari din itu kan itu, gitu loh. An Jabirin, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, ma jalasa, tidaklah duduk siapa kaumun sekelompok kaum, majlisan pada satu tempat duduk, tsumma tafarraqu, kemudian berpisah siapa kaum, ala ghairi sholatin, atas tanpa membaca sholawat alaiya atasku, illa tafarraqu, kecuali bercerai-berai berpisah siapa kaum, ala antana, atas lebih bacin, lebih asam, lebih bau, min rihil jifati, daripada baunya bangkai. Jadi ada majlis ya paling enggak ada sholawat lah. Dibacain sholawat supaya barokah. Kalau enggak satu majlis enggak dibacain sholawat, itu bubarnya itu bau, melebihi baunya bangkai. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Abu Hurairah itu qala berkata, siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Man barang siapa nasiya yang lupa siapa man as-sholata pada membaca sholawat alayya atasku, nasiya maka lupa siapa man tariqal jannati pada jalannya surga. Orang kok sampai lupa membaca sholawat, itu sama dengan lupa jalan ke surga. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu pasti Muhammadur Rasulullah. Nah sementara Muhammadur Rasulullah
Nah itu kan diantaranya ya berselawat kepada Nabi. Allah aja innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu loh maksudnya. Sifaun syarifan Ali bin Abi Thalibin anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol ya'ti datang sia 'alan nasi atas umat manusia, ini garis bawahi betul. Gitu loh. Ya'ti datang 'alan nasi atas umat manusia sia apa zamanun masa zaman la yabqa yang tidak tetap minal islami dari Islam illasmuhu kecuali namanya. Nanti akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana Islam yang ada itu hanya namanya. Namanya rahmat tapi orangnya laknat. Ada enggak? Lah iya terserah lu mat, gue mau ngasih tahu ya. Lah iya kan? Wala minad dini illa rasmuh. Wala dan tidak tetap minad dini dari agama illa rasmuhu kecuali tulisannya tok. Wala dan tidak ada minal Qur'ani dari Quran illa darsuhu kecuali hanya bacaannya doang, diamalkan kagak. Musabaqah tilawatil Quran ONH plus apa yang juara dapatnya apa hadiahnya ya enggak, yang mengamalkan Quran bisa dicaci maki, bisa dihina. Wah, itu maksudnya. Begitu juga agama ini hanya tinggal catatan. Quran ditulis buat kaligrafi cakep-cakep, bukan kita anti kaligrafi, bagus. Tapi diamalkan kagak. Ayat kursi dulu kan diamalkan. Sekarang kagak dipajang buat jimat. Nah, Al-Fatihah dibuat kaligrafi, indah. Jadi indahnya tulisan kaligrafi seolah-olah itu mengkesima kepada yang lihat. Padahal yang lebih mengesima lagi adalah apabila kandungan ayat kursi itu diamalkan. Kan luar biasa. Itu maksudnya. Wala minal Qur'ani illa darsuh. Ya'muruna memakmurkan siapa nas masajidahum pada masjid-masjidnya nas. Wahia hale bermula masajid kharabun itu kosong an dzikrillahi dari ingat kepada Allah. Wah, masjidnya rame. Sekarang aja di corona. Rame, wah, wus pokoknya pada maulid, wus luar biasa dah. Tapi habis itu bahkan di dalam masjid sekalipun cacian, makian, hinaan. Sekarang sih udah agak kurang. 2019 coba kemarin. Pas Pilpres. Lah iya kan? Lebih serem lagi. Asarru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Bermula yang paling buruk dari penduduk itu zaman ulama'uhum itu ulama-ulamanya nas. Ulamanya yang paling buruk. Kenapa? Provokator. Wah, iya kan? Membawa umat sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu, sekian juta untuk membenci kelompok yang tidak sependapat dengan dia. Wah. Minhum dari ulama takhrujul fitnatu, keluar apa al fitnatu, fitnah. Wa ilaihim dan kepada ulama itu juga ta'udu kembali apa fitnah. Wa haula'i dan bermula itu semua kan haula jauh kan, alamatul kiamati itu ciri-ciri kiamat. Udah sekarang ini wong kaitannya corona ini nggak boleh dilarang daripada sholat Jumat dan lain sebagainya aja, banyak yang pada marah-marah. Ya ulamanya kan. Lo kenapa? Nah, karena biasa ceramah dapat ya enggak terusin dah. Lah tiba-tiba enggak ceramah. Galau apa? Galau. Kita mau bisa sabar. Dapur coy, orang ngebul. Nah kan begitu. Masya Allah. Lo itu fakta. Realita. Lo kan begitu. Zubdatul wa'idin. An Hudzaifah diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnu Usaidin Al-Ghifari qala ittala alaina nabi. Ittala muncul alaina atas kami siapa an-nabi alaihi salatu wassalam. Wa nahnu khali bermula kami natadzakaru itu mudzakaroh siapa kami. Faqala maka bertanya siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma tadzakaruna
Ma bermula apakah? Tadzakaruna itu mudzakarah, membahas siapa kalian semua pada ma yang tadi baru dibahas. Aid itu boleh dibuang. Aid yang dibaca nasab. Kulna menjawab siapa kami. Nudzakiru itu kalian setelah zal ada alifnya apa enggak? Ada yang enggak? Kalau yang setelah zal enggak ada alifnya dikasih. Nudzakiru itu menyebut membahas siapa kami as-sa'ata pada hari kiamat. Qala menjawab siapa Nabi, inna ashunya as-sa'ah, hari kiamat itu lan takuma, tidak akan terjadi apa as-sa'ah hatta tarau, sehingga melihat siapa kalian semua qabla sebelum kiamat asra ayatin pada 10 beberapa tanda. Ini tanda-tanda itu. Fadzakaro maka menyebutkan siapa Nabi alaihi salatu wassalam ad-dukhona pada dukhon, asap. Asap sekarang udah banyak. Asap juga bisa diartikan kabut, polusi. Loh iya apa enggak? Sekarang aja pas lagi lockdown, jadi rada berkurang. Baik polusi itu dari polusi industri, ataupun polusi dari kebakaran hutan, atau mungkin polusi dari kendaraan bermotor. Itu kan dukhon. Loh gitu kan? Wad dajjal dan dajjal. Dajjal itu memang ada yang mengartikan dajjal secara fisik, dan ada yang mengartikan dajjal secara sifat. Dajjal secara fisik mungkin ada orang yang mukanya rata, matanya satu di jidat, ya kan itu kan. Nah, itu dajjal secara fisik. Kalau dajjal secara sifat ya orang yang berbuat durhaka, fasik, semena-mena, itu dajjal. Wadhabatul ardi, nah ini binatang bumi. Apa itu yang masih dipermasalahkan? Watulu usyamsi, dan terbitnya matahari min maghribiha, dari baratnya Syams. Wanuzulu Isa, dan turunnya Nabi Isa nanti sebagai nama Imam Mahdi alaihissalam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj. Baca kalian surah Al-Kahfi itu. Kan kisah Ya'juj Ma'juj kan begitu kan? Digambarkan dalam tafsir Ya'juj dan Ma'juj itu binatang kupingnya lebar. Kuping yang satu kalau tidur dibuat alas, kuping yang satunya lagi buat selimut. Kan begitu kan? Nah itu yang setiap adzan itu ngerogotin. Nah itu kan apa namanya? Yang dikerangkeng oleh siapa? Raja Iskandar Dzulkarnain, Iskandar the Great. Kan gitu kan. Cuman apa tahanannya ini adalah timah otomatis. Asal nggak kedengaran adzan geragotin, bisa bolong, tapi begitu adzan lagi nutup lagi. Besok orang udah pada lupa, sekarang orang udah pada salah paham. Kan kemarin sempat ada pemahaman daripada adzan suaranya pada jelek-jelek mendingan yang adzan tip. Kan begitu kan? Adzan seperti itu nggak ada gregetnya lah. Nah, nanti kalau orang udah semua umat manusia udah pada lalai. Sekarang lockdown aja udah pada ogah-ogahan adzan. Lu iya kan? Lah padahal adzan mah kan kudu salat mah. Setiap salat ya kudu adzan walaupun itu enggak wajib, cuman sunnah. Nah, ini masalah sebenarnya. Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathu khusufin, dan 3 gerhana. Khusufin bil masyriq wa khusufin bil maghrib wa khusufin bi jaziratil arab. Ya udah gerhana itu. Wa akhiru dzalika, dan bermula akhirnya 10 tadi, narun bermula cahaya, takhruju yang keluar apa nar minal Yaman, dari Yaman. Tatruju yang mengarahkan apa nar an-nasa pada manusia ila makhsarihim. Nah, sekarang Yaman udah perang. Iya kan? Suku Buti, ya kan? Dengan Buti ya? Apa? Lah itu kan perang tuh. Nanti dari Yaman api itu. Nah, api ini kan namanya negara Timur Tengah itu kan kaya dengan minyak. Apakah ada ledakan kilang minyak atau bagaimana? Wallahu a'lam. Ngerti maksudnya? Apakah terjadi pembakaran besar-besaran
akhirnya menyebabkan terbakarnya kilang minyak. Kan identik dengan itu maksud nar. Ini maksud nar itu apa? Lah itu yang masih dikaji sampai sekarang. Ad-Dajjalu bermula Dajjal, wa ya Dajjal, balaun itu bencana azimun yang agung, yang besar sekali. La balaa yang tidak ada jenisnya bencana itu maujud, mithlahu itu mithlahu yang menyamai Dajjal. Miladun Adam dari sisi zaman Nabi Adam alaihi salam ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Wa yaf'alu apa bubar ada Mbak Munawi apa? Wa yaf'alu itu Mbak Munawi ngaji. Kenapa nih? Mbak Munawi ngaji kenapa? Duitnya habis. Lah iya. Ada lah. Lah ada orang tadi baru dikasih kok. Lah iya kan? Wa mana tadi? Wa yaf'alu dan melakukan siapa Dajjal bil istidraj dengan istidraj. Tahu kan istidraj? Min khawarikil adati dari khawarikul adah. Khawarik itu apa namanya? Jamaknya kharik. Sesuatu yang melawan kebiasaan itu loh. Khawarikul adah. Ma pada hitungan la yuhsa yang tidak dihitung apa adatuhu bilangannya ma. Maksudnya Dajjal ini melakukan istidraj itu banyak sekali. Orang butuh minuman di hari itu nggak ada minuman. Orang kehausan itu dikasih minum sama Dajjal. Dajjal bisa mengadakan. Orang kelaparan dan di situ nggak ada makanan. Dajjal bisa mengadakan. Ini orang kalau lemah iman bisa tertipu, bisa tersihir dengan kelakuan Dajjal. Wayat da'i dan mengaku-ngaku siapa Dajjal al-uluhiyata pada Tuhan yang disembah, ketuhanan loh. Itu kan uluhiyah, kaitannya Tuhan yang disembah. Kalau rububiyah kan Tuhan yang mengatur alam semesta. Ini dia uluhiyah ngaku. Saya ini harus disembah kata Dajjal. Saya inilah Tuhan yang harus disembah, itu uluhiyah maksudnya. Bahaya. Orang melawan, bunuh. Coba. Wa ihda ainaihi dan bermula salah satu matanya Dajjal amya'u itu buta. Wa baina ainaihi dan itu di antara kedua matanya Dajjal maktubun bermula tulisan hadza kafirun. Bermula ini itu kafir. Hanya orang Islam yang hanya orang yang beriman yang bisa baca. Ini di jidatnya di sini kan gitu kan. Kan wa baina ainaihi antara kedua matanya kan berarti ini kan. Itu ada tulisannya hadza kafirun dan yang bisa baca hanya orang-orang yang beriman. Ya melau memenuhi apa dukhanu asap bainal masyriqi wal maghrib antara timur dan barat. Wayabqa dan akan tinggal namanya akan tetap apa dukhan miqdaro arba'ina yauman miqdaro arba'ina di dalam kira-kira 40 apanya yauman harinya. Yakunu yang ada siapa al mukminu mukmin itu mithla mamusi zakami seperti orang yang terpegang kelekang. Wal kafiru dan bermula orang kafir kasakron seperti orang mabuk. Yakhruju keluar min afwahihim apa dukhon min afwahihim dari mulut-mulutnya kafirin wa adhanihim dan telinga-telinganya kafirin wa adbarihim dan dubur-duburnya kafirin. Takhruju keluar apa dabatul ardi binatang melata yang ada di bumi fi Makkah di Mekah indas sofa di sisi sofa tatakallamu berbicara apa dabatul ardi bilisanin fasihin dengan lisan yang fasih watamlau dan memenuhi apa dabah fajhal ardi di muka bumi bil adli dengan keadilan. Itu dabatul ardi apa yang dimaksud ini wallahu a'lam. Wa ma'aha dan itu beserta dabatul ardi aso Musa bermula tongkatnya Nabi Musa alaihissalam wa khatamu Sulaimana dan
khatim Sulaiman, entah ini merah delima, entah apa batu Nabi Sulaiman itu. Idza darabat, apabila memukulkan, apa diabah bil asa dengan tongkat Nabi Musa, ala jabhatil mukmini, atas jidatnya orang mukmin, yuktabu maka tertulis apa lafaz hadza mukmin. Wa idza khotamat, dan apabila menyetempel siapa diabah bil khotami dengan khotam Sulaiman, ala jabhatil kafir, atas telinga jidatnya orang kafir, yuktabu maka tertulis hadza kafirun. Nazala turun siapa Isa alaihissalam fis Syami, di negeri Syam, fil manaratil baydha, di menara putih, wayak turu, dan akan membunuh siapa Nabi Isa ad-dajjala pada dajjal, bihaitsu law lam yaqtulhu, dengan sekiranya kalau tidak membunuh siapa Isa pada dajjal, ladhaba maka akan hancur siapa dajjal, kal milhi seperti garam, fil ma'i di dalam air. Kalau garam di dalam air gimana? Larut lah. Dajjal boleh dia ngaku Tuhan segala macam, tapi dilalap nanti sama Nabi Isa alaihissalam. Tuh. Tsumma ya'malu, kemudian mengamalkan siapa Nabi Isa setelah turun ke muka bumi, bisyariati Muhammadin, dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Khuruju Ya'juj, bermula keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dan Ma'juj, huma itu bermula Ya'juj dan Ma'juj, sinfani itu dua kelompok, sinfun sagirun yaitu satu kelompok yang kuntet. Sagir mah diartikan kuntet aja, mengapa sih? Ya, jidan dengan sangat. Wasinfun, dan satu kelompok kabirun itu raksasa. Satu gede. Jidan dengan sangat. Al-ana, bermula sekarang, mau judani itu wujud keduanya. Waro asaddi, di balik benteng. Alladzi, yaitu benteng, bana yang membangun pada alladzi, itu kan isim mausul tuh. Siapa? Iskandaru Dzulqarnaini. Iskandar Dzulqarnain. Jadi nama aslinya tuh Iskandar. Ngerti? Nah, kan panglima perang itu dulu kan ada pakai apa? Mahkotanya itu kan yang bertanduk kan. Nah, itu loh maksudnya. Lah kalau orang bertanduk emang ada di film Hulk apa itu? Ya, paham maksudnya nih? Nah, itu Iskandar Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain itu alam lakopnya, gitu loh. Nama aslinya Iskandar itu. Maka kalau dalam bahasa Alexander itu, Alexander the Great. Itu yang di dalam apa? Cerita Yunani ya. Yunani apa Babylon itu? Oh, kaitannya kerajaan itu. Idza ja'at, ketika datang apa waktu yakhrujani, keluar siapa Ya'juj dan Ma'juj. Adaduhuma, bermula bilangannya Ya'juj dan Ma'juj, la yu'addu, itu tidak bisa dihitung. Apa adaduhuma, wala yuso, dan tegasnya tidak bisa dihitung. Bihaitsu la tabqa, dengan sekiranya tidak tersisa apa qatratun, setetes, fi bukhairata tobariyata, fi di apa itu bukhairata, dalam lautan ya, tobariyatin itu Tigris, itu laut Tigris itu loh, min surbihima, dari minumnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyaknya luar biasa. Kalau sampai Ya'juj dan Ma'juj itu kok minum di laut Siberia, maka laut itu akan kering gampangannya. Banyak sekali jumlahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, oh masih kurang 15 menit. Tenang aja, 2 jam ini, tapi sebenarnya udah cukup sih ya.
Udah apa? Ya udah dah. Udah titik itu ya. Besok lah lanjut. Wa qala al-saati asratun itu ya. Nah. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.